Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 30 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 29 Juni 2022. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, juga para pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan prolog untuk masuk ke tafsir surat Al-Insyiqaq. Hari ini kita akan membahas beberapa poin sebagai pendahuluan sebelum kita masuk ke tafsir Al-Insyiqaq. Seperti biasanya kita akan mengkaji nama surat ini, kemudian keutamaan surat ini, lalu asbabun nuzul, Makkiyah atau Madaniyah, dan beberapa poin yang seperti biasanya kita bahas sebelum masuk ke tafsir suatu surat di dalam Al-Quran. Kita akan awali dari poin yang pertama, yaitu nama-nama surat Al-Insyiqaq. Di hadapan kami ada tiga nama. Dari nama-nama surat Al-Insyiqaq. Yang pertama, yang justru disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah nama surat Idzas Samaa'un Syaqqat. Surat apa? Idzas Samaa'un Syaqqat. Begitu nama suratnya. Dalilnya bahwa itu adalah salah satu nama surat Al-Insyiqaq adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan isnad hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah." Siapa yang pengen menyaksikan kejadian hari kiamat, barang siapa yang ingin menyaksikan kejadian hari kiamat, hendaklah dia membaca surat-surat berikut. Salah satu dari surat yang beliau sebutkan adalah surat Wa Idzas Samaa'un Syaqqat. Berarti di sini Nabi SAW menamai surat Al-Insyiqaq dengan surat apa? Idzas Samaa'un Syaqqat. Nanti kita akan bacakan secara lengkap redaksi hadisnya saat kita mengkaji poin keutamaan dari surat Al-Insyiqaq. Dan ternyata para sahabat pun juga memakai nama ini. Contoh misalnya Abu Hurairah, beliau bercerita, sajadna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah sholat bersama Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, dan di tengah-tengah salat kami sujud, yaitu ketika beliau membaca idzas samaun syaqqat. Maksudnya ketika beliau membaca surat apa? Al-Insyiqaq. Kan ada ayat sajdah di tengah-tengahnya. Nanti kita akan bahas ayat nomor berapa. Dan juga kata Abu Hurairah, dan ketika Nabi SAW membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi di sini Abu Hurairah menyebutkan di antara surat-surat yang biasa Nabi SAW sujud tilawah di dalamnya adalah 2 surat. Apa yang pertama? Idzas samaun syaqqat, sama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti ini nama yang pertama. Walaupun cukup panjang namanya, dan itu diambil dari ayat pertama dari surat Insyiqaq, tapi itulah yang disebutkan di dalam hadis Rasul SAW dan juga yang biasa diucapkan oleh para sahabat. Baik, ini nama yang pertama. Napa? Idzas samaun syaqqat. Nama yang kedua, dan ini yang paling terkenal, adalah surat apa? Al-Insyiqaq. Ya. Surat Al-Insyiqaq. Dan nama ini tentu lebih apa? Lebih simple. Karena cuma 1 kata. Kalau nama yang pertama tadi berapa kata? Idzas samaun syaqqat, 3 kata. Makanya kalau kita lihat di mushaf-mushaf Al-Quran, di kitab-kitab tafsir, rata-rata mereka memakai nama yang pertama apa kedua? Yang kedua, karena lebih apa? Simple. Sudah berapa ini? 2. Yang ketiga, surat ini juga dinamai dengan surat Insyaqqat. Surat apa? Insyaqqat. Dan ini dipakai oleh Al-Fairuz Abadi dan juga Al-Alusi di dalam tafsir beliau. Berarti sudah berapa nama ini? 3. Coba yang pertama apa tadi? Idzas samaun syaqqat. Yang kedua Al-Insyiqaq. Yang ketiga Insyaqqat. Selesai poin yang pertama, nama-nama surat Al-Insyiqaq. Kita pindah poin berikutnya. Asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Sebab diturunkannya surat Al-Insyiqaq. Sebelum kita bahas sebab diturunkannya surat Al-Insyiqaq, kita perlu sedikit mengerti tentang Jazirah Arab. Tentang apa? Jazirah Arab. Wilayah di situ diturunkannya apa? Al-Quran. Hari ini kita akan melihat tipologi alam Jazirah Arab. Rata-rata wilayah Arab itu padang pasir. Rata-rata padang pasir. Dan padang pasirnya luas. Ya. Bisa ratusan atau ribuan apa? Hektar. Karena alamnya seperti itu, maka mata pencaharian mereka itu sesuai dengan tipologi alam. Kita bisa bagi, ada masyarakat pedesaan, ada masyarakat apa? Perkotaan. Kalau bicara tentang masyarakat pedesaan, orang-orang Arab, rata-rata mereka pekerjaannya adalah penggembala. Penggembala apa? Onta dan domba. Napa? Onta dan domba. Cuman cara mereka menggembala itu tidak seperti kita. Kalau kita di sini rata-rata ditaruh di kandang, terus napa? Ngarit.
kambingnya manja. Kalau mereka enggak, mereka itu cara beternaknya itu adalah dengan dilepas di padang pasir, nyari yang banyak rumputnya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah tidak setiap padang pasir ada rumput dan air. Maka apa yang mereka lakukan? Pindah-pindah, nomaden. Orang-orang Arab Badui, kampung, desa, itu mereka adalah bangsa nomaden, sehingga mereka terbiasa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain sambil membawa nopo? Hewan ternaknya, entah itu kambing, entah itu onta. Karena mereka terbiasa pindah-pindah di padang pasir, maka mereka terbiasa dengan melihat alam, melihat langit, melihat apa lagi? Bulan, terus matahari, terus bintang. Kadang ketemu gunung, padang pasir, bumi, hewan ternak. Ini masyarakat apa? Pedesaan. Nanti kita akan bahas kenapa Allah memanfaatkan pemandangan yang mereka lihat sehari-hari. Nanti kita akan bahas. Sekarang kita pindah ke masyarakat apa? Perkotaan. Apa pekerjaan masyarakat perkotaan? Dagang. Terutama warga Mekah. Kenapa mereka milih dagang? Enggak subur, hanya karena itu saja. Karena posisi mereka strategis. Mereka berada di tengah-tengah antara Afrika dengan timur Asia, Asia Timur. Sehingga daerah itulah jalur nopo? Perdagangan. Apalagi ada Ka'bah. Di mana? Di Mekah. Banyak mereka yang berkunjung ke situ untuk beribadah atau sekedar untuk mampir dagang. Maka masyarakat perkotaan, terutama masyarakat pundi wau? Mekah, mereka sudah terbiasa untuk safar. Apa safar? Bepergian jauh untuk berniaga. Bahkan sampai ada satu surat di dalam Al-Quran membahas tentang itu. Napa? Quraisy. Surat napa? Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i wassaif. Kebiasaan orang Quraisy itu rihlatasyita'i. Mereka bepergian di musim dingin, wassaif, dan bepergian di musim panas. Kalau musim dingin mereka kemana? Kalau musim panas mereka kemana? Kalau musim dingin mereka pergi ke Yaman. Tunggu, Yaman. Apa yang mereka beli? Yang mereka beli parfum. Apa? Parfum. Parfum, gaharu, ngertos gaharu? Gaharu itu kayu yang kalau dibakar mambune wangi. Udu menyan, manyan orang wangi. Ya mirip lah ya gaharu. Itu kayu itu mahalnya luar biasa. Loh, orang Yaman dari mana mereka dapatnya? Dari India, dari Persia. Jadi orang-orang India, orang-orang Persia bawa kemana? Yaman. Orang-orang Mekah ngambil dari Yaman.
Itu di musim apa? Di musim dingin. Rihlatas syita'i. Syita'i ini apa? Musim dingin. Wasaif. Saif ini musim panas. Kemana mereka pergi di musim panas? Mereka pergi ke Syam. Pundi? Syam. Syam niku pundi? Sak menika Syam niku pundi? Yordania, Palestina, pundi malih? Libanon, itu Syam. Ya. Mereka ke Syam ngapain? Nyari hasil bumi. Napa? Nyari hasil bumi. Ya mungkin anggur. Loh, anggur yo. Oh, apa jenengane? Anggur itu anggur. Anggur. Ya, buah anggur. Itu wedang anggur, buah anggur lho. Buah anggur ya sampai ke Mekah sudah apa? Sudah busuk. Ya enggak lah, dikeringkan. Jadi kismis, ya. Buah-buahan, hasil bumi yang lainnya, gandum dan macam-macam. Mereka bawa kemana? Mekah. Nah, ternyata sampai orang perkotaan pun ketika mereka pergi ke Syam, ketika mereka pergi kemana? Yaman, mereka akan melewati nopo? Alam semesta, padang pasir. Sama seperti orang-orang Badui, mereka akan melihat langit, akan melihat nopo? Bulan, melihat matahari, melihat bintang, melihat padang pasir, melihat onta. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memanfaatkan keseharian mereka itu untuk mengenalkan tentang Allah. Makanya jenengan perhatikan, banyak sekali surat-surat Al-Quran yang membahas tentang alam semesta, tentang langit, tentang apa lagi? Bumi, tentang bulan, tentang matahari, termasuk surat Al-Insyiqaq. Coba jenengan perhatikan di dalam ayat 16 sampai 18. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fala uqsimu bisyafaq. Aku bersumpah dengan syafaq. Syafaq itu adalah warna merah ketika matahari akan tenggelam. Berarti mereka disuruh ngelihat kemana? Langit. Setelah itu kemudian Allah melanjutkan walaili wa ma wasaq. Apa walaili? Malam hari. Demi malam hari. Wal qamari. Napa? Demi bulan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak orang-orang Arab saat itu untuk memperhatikan alam semesta. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Supaya mereka menyadari bahwa alam semesta ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti alam semesta ini ada karena nopo? Ada yang menciptakannya. Dan tidak mungkin yang menciptakan alam semesta itu adalah Lata, Uzza, sama mana? Manat. Tidak mungkin. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak mereka untuk merenungi alam semesta guna mengimani sang pencipta alam semesta. Itulah salah satu fungsinya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta. Jadi kalau kita melihat alam semesta sunset, terus napa? Sunrise, kuwi aja mandek gumun deleng sunrise sunset tok. Tapi jenengan seharusnya ketika melihat matahari tenggelam, matahari terbit yang begitu indahnya, seharusnya yang perlu diingat adalah siapa yang menciptakan ini. Mulane nek wong beriman dia suka manjat gunung, begitu ngelihat matahari terbenam, matahari terbit, apa yang diucapkan? Kayak gue apa? Wih,
Harus beda dong. Ya, pencipta alam yang muslim sing gelem salat, ya. Itu ketika dia melihat keajaiban alam semesta, keindahan alam semesta, itu akan menambah keimanannya. Masya Allah, luar biasa ciptaan Allah. Sehingga bukan gara-gara pengen lihat sunset, sunrise, terus ora sholat subuh, ora sholat apa? Maghrib si kepriwe. Gara-gara melihat ciptaan Allah, jadi terlalaikan dari beribadah kepada Allah. Kira bener. Berarti boleh nggak manjat gunung? Boleh. Tapi untuk menambah apa? Keimanan kita kepada Allah. Jangan salah kaprah. Manjat gunung malah jadi orang sholat. Nek jebul kepriwe gitu. Udah lagi mendoakan, bukan lagi mendoakan. Coba bayangkan kalau lagi asik-asik kayak gitu, tahu-tahu meletus, belum nopo, belum sholat, belum zikir sore, belum zikir pagi. Ya. Silakan, tidak apa-apa manjat gunung, tapi jadikan itu sebagai sarana untuk menambah keimanan. Jadi orang-orang Arab saat itu diajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengimani sang pencipta alam semesta ini melalui pemandangan harian yang mereka lihat. Termasuk juga selain untuk meyakini adanya Allah, juga untuk meyakini bahwa mereka itu setelah mati, meninggalkan dunia yang fana ini, masih ada kehidupan lain. Nopo? Akhirat. Diceritakan di dalam tafsir Muqatil, ada kakak beradik. Ada kakak beradik. Satu namanya Abdullah, yang satu namanya Aswad. Sinten? Abdullah sama Aswad. Nama lengkapnya Abdullah bin Abdil Asad, yang satunya Asad bin Abdil Asad. Ya. Ben gampang Abdullah karo Asad. Apa bedanya kakak beradik ini? Bedanya Abdullah ini beriman, Asad tidak beriman. Itu bedanya. Abdullah mau masuk Islam, mau mengikuti Rasulullah SAW. Aswad tidak mau. Suatu saat Asad sing beriman apa sing boten? Sing boten beriman ngomong ke Abdullah, "Dul." Caranya dewek ya. Wong Arab orang ngerti dul. Ya. Aman tapi Muhammad. Kamu beriman dengan Muhammad? Kamu beriman dengan Muhammad? Ini takon, tapi maksudnya apa? Ngecek, ya. Bertanya tapi maksudnya menghina. Kamu beriman dengan Muhammad? Apa kata Abdullah? Naam. Apa naam? Ya, minimal ngerti naam lah. Masa wis suwe ngaji nek orang ngerti naam karo apa? La, ya. Nek la napa? Ora, nek la niku ora. Naam niku ya. Naam. Ya. Waihak. Jawabannya apa? Waihak. Cilaka. Astagfirullah. Siapa sih ngomong? Aswad. Cilaka. Inna Muhammadan yaz'umu idza mitna wa kunna turaban fa inna lamab'utsuna fil akhirah. Apa kamu enggak tahu? Muhammad itu ngajari kita apa coba? Muhammad itu ngajari kita bahwa kalau kita sudah mati, terus kita jadi tanah, nanti kita akan dibangkitkan di hari akhirat. Apa kamu nggak dengar Muhammad ngomong kayak gitu? Kata siapa? Aswad. Wa yazumu anna dunya tanqati. Dan dia juga ngomong bahwa alam ini, bumi ini, dunia ini akan habis, akan musnah. Fa akhbirni ma halul ardi yauma idzin. Coba sekarang saya kasih tahu saya,
Kalau memang ada hari kiamat, ada akhirat, nanti bumi saat itu mau diapain? Bumi saat itu mau dikemanain? Kata siapa? Kata Aswad. Allah subhanahu wa ta'ala saat itu menurunkan idza samaun syaqqat. Itu asbabun nuzul. Jadi surat Al-Insyiqaq disebutkan oleh Muqatil rahimahullah, sebab turunnya adalah terjadinya diskusi antara dua orang. Sinten? Abdullah sama Aswad. Di dalam surat Al-Insyiqaq ini diceritakan secara gamblang apa yang akan terjadi dengan bumi di hari kiamat, apa yang akan terjadi dengan langit di hari kiamat. Abdullah menjelaskan kepada Aswad, kalau kamu pengen tahu apa yang terjadi dengan bumi di hari kiamat, baca surat Al-Insyiqaq. Percaya apa mboten? Utuh kok Aswate percaya apa ora kok? Jenengan sih insyaallah percaya. Percaya apa mboten Aswad? Enggak percaya. Seperti Abu Jahal dan Abu Lahab enggak percaya. Padahal ayat Al-Qur'an jelas, gamblang, genah, padang, terang dan fasih. Fasih niku napa? Fasih itu bahasanya indah, didengarkan asyik. Dan orang Arab itu mereka tahu sebenarnya mana bahasa yang bagus, mana bahasa yang gak bagus. Tapi anehnya sudah diturunkan Al-Quran dengan bahasa yang begitu bagus, sastranya tinggi, kok gak beriman? Kenapa? Kenapa kira-kira? Dasnya atos. Iya, maksudnya keras kepala itu karena apa? Satu, iri. Kenapa? Iri. Iri sama siapa? Sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, kenapa kok yang dikasih wahyu siapa? Muhammad. Wong anak nopo? Yatim piatu. Kayak orang wong liane apa? Jadi mereka itu iri. Kenapa yang dikasih wahyu Muhammad? Kenapa yang diangkat Nabi Muhammad? Karena dorongan perasaan iri, hasad, dengki itu mereka nggak mau beriman. Gengsi. Berarti iri medeni ya? Iya, mengerikan iri itu. Bisa sampai level membuat orang nggak mau beriman. Karena apa? Iri. Sebab yang kedua, mereka nggak mau kehilangan kedudukan. Napa? Nggak mau kehilangan kedudukan. Kedudukan apa? Kedudukan di masyarakat. Abu Lahab, Abu Jahal itu adalah pemuka-pemuka Quraisy, dan Quraisy adalah orang Arab yang paling tinggi kastanya. Jadi wong Arab selain suku nopo Quraisy itu mengsuku Quraisy nopo nunduk niku maksudnya nopo ngajeni kuwi ningrate wong Arab. Kok tahu-tahu disuruh ngikut siapa tadi? Muhammad SAW yang anak yatim piatu. Ya some ya carane wong musyrikin Quraisy. Mereka takut apa tadi? Kehilangan kedudukan. Sudah berapa ini? 2. Yang ketiga, mereka nggak mau beda dengan nenek moyangnya. Mereka nggak mau apa? Beda dengan nenek moyang. Alias fanatisme nenek moyang.
Makanya ketika diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah Azza wa Jal, mengikuti Al-Quran, apa kata mereka? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kawit miris kayak kie rosangan yang aneh. Dari dulu kami itu udah seperti ini, ritualnya dari dulu kayak gini, gak usah aneh-aneh berbeda dengan nenek moyang. Kisah pasti ngomong Abu Lahab apa tanggane jenengan? Abu Lahab, Abu Jahal. Ya. Inilah kemudian yang menyebabkan mereka menolak ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, baik. Apa keutamaan surat ini? Apa keutamaan surat ini? Surat Al-Insyiqaq keutamaannya adalah menggambarkan kejadian hari kiamat dengan sangat detil. Itu keutamaannya. Kenapa? Menggambarkan hari kiamat dengan sangat detil. Apa dalilnya? Hadis yang tadi kita baca. Saya akan baca secara lengkap, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, isnadnya dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'ya 'ainin. Barang siapa pengin membayangkan hari kiamat seperti melihat dengan kedua mata kepalanya sendiri. Berarti sangat apa? Sangat detil. Falyaqra, hendaklah dia membaca satu, idza syamsu kuwirat. Surat apa? At-Takwir. Napa? At-Takwir. Dua, idza samaun fatarat. Surat Al-Infitar. Tiga, idza samaun syaqqat. Surat apa? Al-Insyiqaq. Coba diulangi. Satu, At-Takwir. Dua, Al-Infitar. Tiga, Al-Insyiqaq. Siapa yang pengen tahu secara detil kejadian hari kiamat, baca 3 surat ini. Pengen apa orang? Pengen. Jenengan pengen tahu kejadian hari kiamat apa pengen menangi hari kiamat? Orang tertarik? Kenapa nggak tertarik? Saya katakan, jangan pernah bercita-cita menjumpai hari kiamat. Kenapa? Dahsyat? Hanya kan dahsyat aja? Karena siapapun yang menjumpai hari kiamat, berarti itulah manusia yang paling sial. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim? Ketika bercerita tentang hari kiamat, menjelang terjadinya hari kiamat, apa kata Nabi SAW? Thumma yab'atsullahu rihan karihil misk massuha masul harir. Menjelang terjadinya hari kiamat, Allah akan mengirim angin, menghembus dengan pelan, dan baunya bau kesturi. Berarti anginnya angin apa? Wangi dan pelan. Fala tatruku nafsan fi qalbihi mithqalu habbatin minal imani illa qabadathu. Siapapun yang terkena angin itu dan dia punya keimanan, walaupun hanya sebesar debu, maka dia akan wafat menjelang apa? Hari kiamat. Siapapun orang yang beriman menjelang hari kiamat masih hidup, akan ditiupkan angin, kemudian mereka meninggal. Serentak meninggal semua. Terus summa yabqa syirarun nas. Setelah itu yang tersisa adalah manusia naas, manusia jahat,
manusia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihim taqumus saah, merekalah yang menyaksikan hari kiamat. Pripun pengen apa mboten? Mboten. Rosah cita-cita ketemu napa? Kiamat. Karena itu artinya orang tidak beriman. Dah. Terakhir surat Al-Insyiqaq niku makkiyah napa madaniyah? Makkiyah napa madaniyah? Yakin? Yakin. Karena para ulama telah sepakat atau ijma bahwa surat Al-Insyiqaq adalah makkiyah. Ijma itu dinukil oleh Imam Al-Mawardi, Imam Ibnu Atiyah, Imam Ibnu Jauzi, Imam Al-Qurtubi, Imam Syaukani, Al-Allamah Ibnu Ashur, Al-Harari, semuanya sepakat bahwa surat Al-Insyiqaq adalah makkiyah. Makkiyah itu berarti artinya diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah kemana? Ke Madinah. Berapa ayat? 25 ayat. Sebelum kita tutup, hari ini ada sidang isbat untuk menentukan apakah besok sudah masuk bulan Dzulhijjah atau belum. Seandainya besok sudah masuk bulan Dzulhijjah, maka saya ingatkan diri saya dan jenengan semua, mulai besok tanggal 1 Dzulhijjah, kalau besok tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, itu hari yang paling istimewa untuk beramal soleh. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada amal soleh yang lebih disukai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan oleh hamba di 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ada seorang sahabat yang tanya, "Wala jihad fi sabilillah?" Wahai Rasul, kalau jihad gimana? Kata Nabi SAW, jihad pun kalah dibandingkan beramal tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kecuali satu kondisi, kata Nabi SAW. Ada orang keluar dari rumahnya, bawa harta, bawa nyawa, kemudian tidak pulang lagi, alias mati syahid. Hanya mati syahid yang bisa mengalahkan amal soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan kata para ulama, sholat yang dilakukan di bulan Ramadan masih kalah keistimewaannya dibandingkan sholat di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Jangan sia-siakan. Jangan apa? Sia-siakan. Sholat 5 waktu, puasa sunnah, terutama tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa apa? Arafah, sedekah, zikir, maca Quran, tobat, hindari maksiat. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya dari perbuatan maksiat dan Allah bikin kita semangat untuk beramal soleh. Wallahu taala a'lamu bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.